Halo, selamat datang. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang penting banget, yaitu benturan biologis antara niat spiritual kita saat puasa dengan tuntutan fisik dari pekerjaan berat. Yuk kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat keduanya bertemu. Pernah ngerasain nggak sih? Niatnya puasa biar badan lebih segar, tapi kok malah rasanya badan remuk, otot nyeri, dan energi kayak terkuras habis? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai dari apa yang kita sebut paradoks puasa. Ini adalah konflik antara tujuan puasa untuk penyembuhan dengan kenyataan pahit dari tuntutan kerja fisik yang nggak bisa dihindari. Coba lihat perbandingan ini deh. Idealnya, puasa itu mengaktifkan mode penyembuhan. Di mode ini, sel-sel kita memperbaiki diri, bersih-bersih, pokoknya fokus ke dalam. Tapi, begitu kita hajar dengan kerja berat, tubuh kita langsung panik dan pindah ke mode darurat. Di sini, yang penting bukan lagi penyembuhan, tapi gimana caranya bertahan hidup. Sekarang kita bakal lihat buktinya. Kita akan bedah tuntas apa yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita saat kedua mode ini bertabrakan. Nah, yang pertama kena imbas itu metabolisme kita. Terutama ada satu proses super penting yang namanya autofagi, atau proses pembersihan sel, yang langsung terganggu. Jadi intinya tuh gini, tubuh kita yang harusnya lagi bersih-bersih di tingkat sel, tiba-tiba dapat perintah stop, batalkan semua. Kenapa? Karena kerja berat butuh energi instan. Akhirnya, tubuh lebih milih cari bahan bakar darurat, dan manfaat utama dari puasa, yaitu penyembuhan sel, langsung hilang begitu saja. Lanjut, ini nih yang sering bikin kita sengsara, dampak yang menyakitkan pada otot kita. Proses ini namanya katabolisme otot, dan ini benar-benar kontraproduktif. Ironis banget kan? Kita berharap pas puasa itu badan bakal bakar lemak, ternyata tubuh malah terpaksa makan ototnya sendiri. Kenapa? Karena bakar lemak itu prosesnya lambat, nggak cukup cepat buat energi instan. Hasilnya, yaitu tadi, otot jadi lemah, pegal-pegal nggak hilang-hilang, dan pemulihannya jadi lama. Oke, sekarang kita ngomongin soal salah satu organ paling vital kita. Hati. Saat puasa dan kerja berat digabung, hati kita itu kerjanya luar biasa berat, benar-benar di bawah tekanan. Coba bayangin hati kita itu kayak pabrik serbaguna yang punya dua tugas utama, produksi energi sama bersih-bersih racun. Nah, dalam kondisi ini, permintaan produksi energi begitu mendesak, sampai tugas bersih-bersihnya jadi terbengkalai. Ini sama aja kayak kita mengorbankan perawatan jangka panjang demi kebutuhan jangka pendek yang mendesak. Efeknya nggak cuma sampai di situ loh. Seluruh sistem tubuh kita itu mengubah prioritasnya, menjauh dari fungsi penting istirahat dan cerna. Dan yang jadi korban berikutnya adalah sistem saraf dan pencernaan kita. Akibatnya, kita bukan cuma lelah fisik, tapi juga jadi gampang marah, gampang tersinggung, dan susah tidur. Ini bukti gimana stres fisik bisa memicu stres mental. Sementara itu, perut kita juga menderita. Darah dialihkan ke otot, makanya masalah kayak asam lambung naik atau nyeri ulu hati sering banget muncul. Dan jangan pernah lupakan masalah paling mendasar, dehidrasi. Ini bukan cuma soal merasa haus ya, ini adalah masalah serius yang terjadi sampai ke tingkat sel. Gini deh, semua mesin di tubuh kita itu butuh oli buat bekerja, dan olinya itu ya air. Waktu sel-sel kita dehidrasi, semua proses kimia di tubuh melambat. Itulah kenapa kita bisa ngerasain kram otot yang parah, pusing, dan lemes luar biasa. Itu tanda kalau mesin tubuh kita lagi kehabisan pelumas. Dan disinilah letak paradoks yang paling bikin kaget. Puasa yang dilakukan dengan benar itu harusnya bikin sistem imun kita makin kuat. Tapi, lihat deh perbandingannya. Begitu digabung dengan kerja berat, efeknya malah kebalikannya. Peradangan di tubuh malah meningkat dan kita justru jadi lebih gampang sakit. Oke, setelah kita lihat semua bukti-bukti biologis ini, sekarang waktunya kita simpulkan dan tunjuk siapa sebenarnya biang keladi dari semua masalah ini. Nah, ini dia rangkuman kerusakannya. Manfaat puasa bukan cuma hilang, tapi malah berbalik jadi serangkaian respon stres yang merusak tubuh kita dari dalam keluar. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Kita nggak sedang menyalahkan ibadah puasanya. Sama sekali bukan. Yang jadi masalah adalah ketidakcocokannya. Ibaratnya, kita memaksa tubuh yang lagi dalam mode hemat energi untuk lari maraton. Jelas nggak nyambung. Terus, solusinya gimana dong? Tenang, mari kita bahas langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil berdasarkan pemahaman biologis ini. Nah, ini langkah-langkah konkretnya. Pertama, kita harus jujur sama diri sendiri soal beban kerja kita. Bisa nggak dikurangi? Kedua, jangan pernah abaikan sinyal dari tubuh. Lelah, pusing, nyeri itu bukan tanda kelemahan, itu data penting. Dan ketiga, pahami bahwa ada fleksibilitas dalam agama yang memang dirancang untuk melindungi kesehatan kita.
Mari kita tutup dengan kalimat yang mendalam ini. Seluruh penjelasan biologis yang rumit tadi pada akhirnya membawa kita kembali ke satu prinsip inti, kasih sayang dan kepedulian pada diri sendiri. Puasa yang bijaksana adalah puasa yang menyehatkan, bukan yang merusak. Jadi pertanyaannya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menyelaraskan keduanya?